Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winda Dwi Yanti SCMM selaku dosen pengampu manajemen keuangan beserta rekan-rekan mahasiswa STIA yang telah mengikuti perkuliahan hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu saya Andriana dan ada rekan saya yaitu Ibnu Sujono dan Atia. Kami kali ini akan membahas tema tentang manajemen risiko keuangan. Nah, baik, untuk manajemen risiko keuangan itu kami berfokus kepada membangun kesiapan dan ketahanan finansial dalam menghadapi krisis dan perubahan ekonomi. Nah, manajemen risiko keuangan itu apa sih? Nah, untuk manajemen risiko keuangan adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian eksposur keuangan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau organisasi, yaitu menurut Smith et al. 1990. Nah, di sini juga ada menurut Horne dan Wojciechowicz 2008. Manajemen risiko keuangan adalah upaya perusahaan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan pembiayaan dan penggunaan sumber daya keuangan agar tetap dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada tujuan manajemen risiko keuangan, yaitu tujuan utamanya untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Nah, di sini juga ada menurut Gimnes et al. 2024, yaitu merupakan upaya proaktif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, di sini ada penting gak sih bagi perusahaan untuk membangun kesiapan dan ketahanan finansial yang kuat? Nah, menurut Chen dan He yaitu 2022, kesiapan finansial mencakup kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko dengan baik, memiliki likuiditas yang memadai, dan memiliki struktur modal yang seimbang. Nah, sementara itu, ketahanan finansial menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan pulih dari tekanan finansial yang timbul akibat perubahan ekonomi dan krisis. Jadi menurut Chen dan He 2022 itu kesiapan finansial itu cukup penting. Nah, di sini ada aspek kontrol internal dan tata kelola yang baik. Nah, menurut Beasley et al. 2023, kontrol internal yang kuat dan tata kelola yang baik dapat membantu mengurangi risiko kecurangan, kesalahan, dan ketidakpatuhan sehingga meningkatkan efisiensi dan kehandalan informasi keuangan perusahaan. Nah, menurut Beasley et al. 2023 itu aspek kontrol internal yang tata kelola yang baik itu sangat penting. Nah, di sini ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko itu dibagi 4. Yang pertama itu ada risiko pasar, mencakup risiko terkait fluktuasi harga aset, kurs valuta asing, dan suku bunga yang dapat berdampak dengan nilai portofolio investasi perusahaan. Yang kedua ada risiko kredit. Risiko kredit berkaitan dengan kemungkinan tidak terbayarnya utang oleh pihak lain yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Dan yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko terkait kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo. Nah, yang keempat ada risiko operasional, meliputi berbagai risiko yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, jadi itu identifikasi risiko itu ada 4 ya. Yang pertama risiko pasar, yang kedua risiko kredit, yang ketiga ada risiko likuiditas, dan yang keempat risiko operasional. Nah, di sini ada evaluasi dampak potensial. Nah, menurut Maka et al. 2024,
Evaluasi dampak potensial membantu perusahaan dalam mengidentifikasi skenario terburuk yang mungkin terjadi akibat risiko-risiko tersebut. Nah, selain itu, evaluasi dampak potensial juga membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengelola risiko-risiko yang memiliki dampak yang signifikan. Baik, di sini ada pengembangan strategi mitigasi. Yang pertama, strategi yang digunakan adalah diversifikasi portofolio, di mana perusahaan mengalokasikan aset atau sektor yang berbeda untuk mengurangi risiko spesifik dari satu aset atau sektor. Nah, di sini ada menurut Han et al. 2020, diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko non-sistematis yang bersifat spesifik pada satu aset atau sektor, sehingga meningkatkan keamanan investasi secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada penggunaan instrumen derivatif seperti futures, option, dan swaps dapat untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi harga, suku bunga, atau kurs valuta asing yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Nah, menurut Yang et al. 2022, penggunaan instrumen derivatif dengan tepat dapat membantu perusahaan dalam mengurangi eksposur terhadap risiko pasar yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu ada pengelolaan likuiditas yang baik juga menjadi strategi mitigasi yang penting. Nah, dengan menjaga likuiditas yang memadai, perusahaan dapat mengurangi risiko likuiditas yang dapat mengganggu operasional dan keuangan mereka. Nah, di sini juga ada menurut Jimon et al. 2022, pengelolaan likuiditas yang efektif meliputi perencanaan kas yang cermat, manajemen arus kas, dan pemantauan terhadap kewajiban jatuh tempo yang dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan. Yang keempat ada penerapan praktik manajemen risiko yang proaktif juga menjadi strategi mitigasi yang penting. Nah, dengan menerapkan proses manajemen risiko yang sistematis dan proaktif, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara lebih efektif. Nah, di sini ada menurut Cordova dan Friedkin 2021 yang menyoroti pentingnya proses manajemen risiko yang terintegrasi dan proaktif dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko yang kompleks dan dinamis. Nah, di sini ada implementasi kontrol internal. Kontrol internal yang kuat tidak hanya membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko, tetapi juga dalam mengendalikan dan mengurangi risiko-risiko yang dapat mengganggu kinerja keuangan mereka. Menurut Oliveira et al. 2022, kontrol internal yang baik membantu perusahaan dalam menghindari atau mengurangi risiko kecurangan, kesalahan, dan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan finansial dan reputasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi pendukung yang penting dalam implementasi kontrol internal yang efektif. Nah, menurut Metin et al. 2024, teknologi informasi dapat mengotomatisasi proses-proses bisnis, melakukan pemantauan yang lebih efisien terhadap transaksi keuangan, serta meningkatkan keamanan dan keandalan informasi yang diperlukan dalam manajemen risiko keuangan. Baik, untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Ibnu. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan melakukan monitoring secara terus-menerus, perusahaan dapat memantau kondisi pasar dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Menurut Liu et al. 2023, monitoring yang berkelanjutan membantu perusahaan
dalam mengidentifikasi tren pasar, kualitas harga aset, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi mereka. Monitoring berkelanjutan juga memungkinkan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari strategi mitigasi yang telah ditetapkan. Dengan memantau kinerja strategi mitigasi secara berkala, perusahaan dapat mengevaluasi apakah strategi tersebut efektif dalam mengurangi risiko atau perlu dilakukan penyesuaian. Menurut White et al. 2023, monitoring yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi apakah strategi mitigasi yang diterapkan telah berhasil mengurangi exposure terhadap portofolio investasi mereka. Kemudian selanjutnya, peran pemimpin dan manajer keuangan. Pemimpin yang efektif memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan manajemen risiko keuangan sebagai bagian integral dari sistem strategi dan budaya perusahaan secara keseluruhan. Menurut Obrecht Lika et al. 2023 juga menyatakan pemimpin yang visioner dan berorientasi pada risiko dapat menciptakan lingkungan di mana kesadaran risiko diprioritaskan dan dihayati oleh seluruh anggota organisasi. Pemimpin dan manajer keuangan memiliki peran signifikan dalam mengedukasi dan melibatkan seluruh tim dalam upaya manajemen risiko keuangan. Dengan memberikan pelatihan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang risiko-risiko yang dihadapi dan peran mereka dalam mengelola risiko tersebut. Menurut Nur dan Kisah tahun 2024 yang menyoroti pentingnya komunikasi dalam pelibatan dari pemimpin dalam menciptakan budaya risiko yang positif dan responsif. Selain itu, pemimpin dan manajer keuangan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang mendukung praktik manajemen risiko yang efektif. Dengan memiliki kebijakan yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa praktek manajemen risiko dilaksanakan secara konsisten dan efisien di seluruh organisasi. Menurut Jaworska and Stefansi 2004, kebijakan dan prosedur yang efektif dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait risiko. Itu tadi pemaparan dari kami. Dari semua pemaparan yang telah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa risiko keuangan adalah segala macam risiko yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya diperbandingkan dengan risiko non keuangan seperti risiko operasional. Tujuannya untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Itulah tadi. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dengan senang hati kami akan menjawab. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.